Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Poteria Spesial Podcast, tidak terasa lagi insya Allah di bulan November pemilu kada serentak akan digelar di tanah air. Partai-partai politik bukan lagi memanaskan tapi sudah mencari figur-figur yang tepat untuk diusung atau didukung. Seperti apa detailnya? Kita sapa Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar, Bapak Rahmat Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak reba. Alhamdulillah. Pak Rahmat Taqwa. Ya. Saya salah satu saksi hidup yang melihat langsung momen pada saat penyerahan surat tugas atau rekomendasi surat tugas dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Ibu Indira. Ini banyak yang bertanya, ini surat tugas atau rekomendasi usungan dari P3, Pak? Surat tugas, tapi itu sama aja rekomendasi. Kan begini, kenapa kita mau seleksi lagi orang dan setiap hari sama-sama ini di Makassar? Itu namanya buang-buang waktu. Ada hal yang bisa kita kerja yang lain, terus kita pergi buka pendaftaran, pergi ambil uangnya orang, disuruh bayar uang formulir apa itu sudah pasti bukan dia diusung, haram berarti kita makan. Kan kiai kita ini tidak mengajarkan begitu. Ini langkah politik yang ditempuh P3 untuk ya kan kami tiga tahun ini berkoalisi dengan pemerintahan Adama. Sehingga ya kami sebagai orang yang diamanahkan oleh rakyat atau masyarakat di daerah kami tentunya harus melihat seperti apa sih politik ke depan ini. Bahkan tadi malam kemarin siang saya chat via WA dengan Om Cul, sampaikan Om Cul, kita ini 2 periode menangkan presiden dan kita sudah tahu hasil November. Kan seperti itu. Ini sudah tepat hitungannya atau seperti apa? Maksudnya kan saya mengajak, kan ayo sama-sama kini kuning. Kita partai yang reformasi yang dulu merah kuning hijau, ayo kita koalisi sama-sama. Masalah figur itu kan kalau kita misalkan betul-betul mau memperbaiki Makassar, siapapun yang diusung, yang dipilih oleh masyarakat, bukan yang karena ada kepentingannya di partai yang kita usung. Di saat partai lain masih meraba-raba siapa figur yang dia usung, siapa figur yang dia dukung, tiba-tiba P3 muncul di permukaan, saya mengusung Ibu Indira. Ini hitungan politisnya seperti apa ya? Dramatisir sekali itu yang begitu bareng. Saya sebut, siapa yang tidak kenal calon A? Saya 33 tahun hidup di Makassar. Berarti 33 tahun saya tahu itu orang. Kan berapa kali, saya masih muda tapi berapa kali saya ikut event pilkada. Maksudnya ikut dalam artian bagian dari tim. Di internal P3 sendiri ini sudah awalnya banyak penolakan. Tapi maksudnya penolakan dalam hal apa ini, Pak? Sesama PH. Katanya kenapa tidak sesuai prosedural membuka pendaftaran dan lain-lain. Sampaikan seperti ini, kedekatan kita 3 tahun selama Pak Wali. Kita lihat Pak Wali sebagai suaminya ya, bukan sebagai wali kota. Jangan sampai kita buka pendaftaran tidak ada yang mau mendaftar karena bilang pasti ke ibu ini. Malu ini partai. Ternyata kemudian kita tidak buka pendaftaran, banyak yang mau mendaftar. Tapi saya bilang boleh kalau daftar calon 02. Karena kami komitmen sudah menyampaikan ke Pak Wali. Kami 3 tahun saya membujuk Pak Wali untuk butuh kerja keras tidak Pak Taqwa meyakinkan teman-teman di internal P3 bahwasanya ini Ibu Indira ini figur yang saya tepat untuk suaminya itu yang paling berat. Ya, karena bukan wali kota, ini kan tentu harus ada restu dari suaminya. Iya. 3 tahun baru Pak Wali ya kan. Iya. Karena di internal P3 sendiri seperti apa? Ada dinamika atau memang butuh waktu singkat? Ada sedikit dinamika, terutama saya sebagai sekretaris saya menjelaskan kepada ketua DPW, DPC dan tentunya pimpinan kami, orang tua kami atau Pak Ruskara. Kita sama-sama lihat seperti apa. P3 kemarin kemana? Habis manis sepa dibuang. Kan begitu. Kemudian kita tidak mendukung. Diterima selama 3 tahun oleh pemerintahan Adama. Apakah bukan orang baik yang seperti itu? Kan begitu. Terus kemudian wali kota sekarang di mana-mana dapat penghargaan, pergi di Singapura. Dia wali kota di Indonesia yang bicara dengan wali kota seluruh dunia. Ada lagi permasalahan air itu, event air di Bali. Dia jadi undang.
Dia jadi pembicara ya. Iya kan, maksudnya cukuplah kita ndak usah lu gue. Apa yang dibutuhkan Makassar ini? Dan Anda yakin bahwasanya sosok Ibu Indira ini yang tepat melanjutkan Iya, karena dia paling kepemimpinan, tahu. Pak? Ya. Kan kita menganggap bagi P3 menganggap Pak Wali itu berhasil mengubah kota Makassar. Nah, orang yang paling dekat sama dia siapa? Orang yang tidur sama dia. Dan mempunyai juga kualitas yang bukan di bawah rata-rata. Anda mengatakan ada dinamika. Ada dinamika. Ini berkembang dalam waktu singkat atau butuh waktu lama untuk meyakinkan teman-teman di dalam? Lama. Sampai mereka mau bawa. Saya bilang oke, silakan di feed. Dan saya tahu si feednya apa ditanyakan, apa yang mereka jawab. Saya tahu Ji, karena copy paste Ji ini. Anda tidak khawatir bahwasanya di mata teman-teman Anda ini dicap sebagai sosok yang arogan ya? Saya bukan arogan, saya dituduh banyak dapat terima duit dari Pak Wali. Oh, Pak Wali baru-baru klarifikasi, tidak ada satu peser pun dia minta. jadi murni inisiatif Anda untuk Saya membawa mau menciptakan pemilu yang low budget. Karena ketika saya baru melalui pemilu yang sangat luar biasa, saya tidak mau itu terjadi. Karena kalau saya tidak cegah dari sekarang, anak cucu kita semua jangan berharap jadi anggota dewan kalau tidak punya uang 5-10 miliar. Di Makassar P3 punya kursi berapa? 5. Mau dibolak-balik bagaimanapun tetap 5. Tidak ada mahar sesen pun untuk 5 kursi itu. Tidak ada mahar, tapi ada operasional karena mau dimenangkan tuh. Iya, ini kan realistis ya. Realistis. Iya. Beda mahar, kalau mahar dia mau menikah sama itu orang. Iya. Kan kalau operasional paling uang bensin. Iya. Masa begitu ya kita mau ditangkap dikasih uang bensin 20.000. Iya. Jadi singkat cerita kesimpulan di internal P3 sendiri khusus untuk Pilwal Kota Makassar seperti apa ini publik mau tahu dari tayang program ini. Kita lihat nih gambar siapa yang paling siap. Gambarnya itu tonji juga. Pak Wali kan pakai ada mi. Iya. Berarti kayak Maksud saya di internal P3 sendiri ini sudah hakul yakin solid, ya, sudah mendukung. solid. Iya. Dalam waktu dekat kami akan kumpulkan dan pertemukan dengan Ibu Indira. Kita tunggu Pak Ketum pulang haji. Beliau lagi ibadah haji. Mungkin sekalian menunggu satu lagi. Kan paket kini. Iya. Jadi seperti itu. P3 tidak P3 belum mengusulkan calon wakil atau apa. Kami mau Makassar betul-betul baik. Karena kenapa? Apa yang kita kerja hari ini, anakku yang akan jalani ke depannya. Di mata Partai Persatuan Pembangunan seperti apa sih sosok Ibu Indira ini, Pak Takwa? Saya berdiskusi, saya tadi sampaikan, saya kan orangnya belak-belakan. Bu, tadi pagi nih saya chat. Saya melihat, saya dan mendengar kita ini orangnya jutek. Ternyata setelah kita berbicara sering, ternyata kita orang baik. Saya menyampaikan seperti itu. Saya kan tidak pernah bohong. Itu di mata Anda, di mata teman-teman sendiri di internal P3 seperti apa? Yang ikut sama saya mengurus, dia bilang memang tahu baik nih. Jadi sama dengan kita ini, ada orang ya, banyak dikena. Bagus penampilannya, pada banyak duit dan nih. Pas sekian Anda bilang tutup dulu kopi ya. Nanti saya datang. Tambah air, tidak rasanya kopi tak. Tambah susu ya, 2 tahu ah. Kan dibilang penampilannya bagus, ternyata si dompet tidak ada. Pak Takwa, Ibu Indira bukan sosok seorang politikus. Ya. Dia tulen ibu rumah tangga. Mau Saya dikatakan pengusaha juga bukan. Saya cita-cita tidak pernah jadi anggota DPR, tapi ini takdir saya. Indira ini demi rakyat. Namanya saja sudah menakdirkan. Jadi Ibu Indira bukan sosok politikus. Pemilu kada serentak ini kan syarat dengan unsur-unsur politis. Iya. Bisa dikatakan 100% politis. Nah, figur-figur lain di mata Anda itu seperti apa? Jadi itu paling itu yang kira-kira anaknya Jina dorong tiba-tiba tidak tahu politik apa langsung jurang politik. Nah ini ibu hampir 10 tahun dampingi suaminya, pasti tidak ada ilmu politiknya. Kan begitu. Saya tidak pernah ada cita-cita waktu kecil jadi anggota DPR. Dan tidak ada tempat belajar kecuali di kantor DPR. Nah, kita sudah menyatakan di depan publik bahwasanya P3 hakul yakin insya Allah mengusung Ibu Indira. Ya aku yakin. Publik mau tahu seperti apa sih langkah-langkah politik yang akan ditempuh P3 untuk memenangkan Ibu Indira. Kan Nanti kita tahan dulu setelah berkomersil yang satu ini.
Kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Pak Takwa, Ya, P3 sudah hakul yakin insya Allah mendukung Ibu Indira. Insya Allah. Kira-kira strategi apa yang dilakukan untuk memenangkan Ibu Indira di Kota Makassar? kita sebelum penyerahan surat tugas kan kita memperlihatkan kepada pemilih kita bahwa kita sudah pasang gambar. Artinya apa? Besok kita akan serahkan. Rame di Makassar ada baliho P3, foto Ibu Indira, itu kerja-kerjanya timnya Pak Takwa ya atau teman-teman P3 pada kerja umumnya? P3 karena di P3 itu sekarang tidak ada Superman, super tim yang ada. Karena kita belajar dari apa yang terjadi di pemilu kemarin. Nah, kalau kita tidak perkuat di pilkada ini, maka P3 betul-betul hilang di 2029. Sehingga saya tanya istri saya menangis pada saat dikatakan P3 tidak sampai 4%. Kenapa? Karena ini bukan partai yang didirikan sembarang orang, ini partai didirikan kiai. Bagaimana kira-kira pertanggungjawaban kita sama mereka? Itu kan pencapaian di Pilpres. Iya. Banyak mengatakan bahwasanya pilkada itu ya beda ceritanya, Bos. Dan saya katakan sama partai koalisi Pilpres, saya mau tetap berkoalisi di Makassar dan di Pilgub. Kita buktikan bahwa kita tidak lemah. Kita menangkan calon tak. Saya tidak usah sebut siapa, biar Mibu yang sebut siapa koalisinya itu kan jelas sekali. Selain menyebar baliho di beberapa titik strategis di Kota Makassar, apalagi strategi yang Saya akan berkomentar bahwa yang dilakukan? tidak mau menangkan Ibu Indira itu berarti bukan kader P3. Karena ini perintah partai. Tuh. Apa beda kenapa kau tidak mau menangkan Ibu Indira? Karena ini perintah partai. Jadi sama halnya Ibu Indira ini harga mati untuk semua kader P3 yang ada P3. di Kota Makassar. Biar di daerah kalau ada keluarganya di sini, suruh pilih Ibu Indira. Masya. Begitupun kami di Makassar kalau ada keluarga di sana. Begitu kalau Secara partai ini mau besar. Administratif, berapa sih jumlah kader P3 di Kota Makassar, Pak Rahmat? Yang kemarin kader itu ya sekitar mungkin yang aktif ya 170-an. Tapi realistis 170. Itu pun sekarang anak muda karena regenerasi banyak Tommy mati nih, orang tua dulu tak. Sehingga kami yang diamanahkan untuk menjalankan partai ini harus membranding betul-betul. Karena anak muda ini yang mau masuk. Kemudian ada logo kaban nanti nasuruh pakai songko, nasuruh pakai. Kan kadang-kadang saya warna rambutku warna putih. Itu menandakan bahwa bukan ini yang sholat, hati tak. Kan begitu. Ya. Ini kan P3 punya 5 kursi ya 5 kursi. di DPRD Di Makassar. tengah gejolak kemarin kan Di kita tengah masih gejolak bertahan. kemarin. Dan saya di kursi ke-10. Nah, 5 kursi ini kan secara matematis belum cukup untuk mengusung sosok seperti Bu Indira. Kan tahu masa dia kader Kira-kira untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain ada upaya tidak yang dilakukan apa? Masa dia dilakukan kadernya P3? tidak didukung sama kanunya partainya? Kan jelas itu. Kadernya maksudnya apa ini, Bang? Bukan kader apa? Kader partai apa tuh masa tuh tidak didukung sama? Nah, hitung-hitungannya kalau 10. misalnya 10. didukung ya sudah cukup ya. Cukup. Ngapain kita mau banyak partai? Kita cukup mendaftar. Saya yakin jaringannya Pak Wali kan cuti nanti. Selain Atau dia maju pilgub. Jadi bukan kita belum dia manfaatkan wali kotanya. Selain Moncong Putih, ada partai yang diharap Ada bisa satu, berkoalisi ada dengan- satu. Itulah yang mungkin yang membawa wakil. Satu yang membawa wakil. 2 yang menawarkan. Iya. Tapi Pak Wali atau Ibu Indira cuma mau 3. 2 Coba atau 3. hitung-hitungannya secara gamblang. Kalaupun misalnya Moncong Putih bergabung itu kan sudah cukup partainya. Cukup. Nah, kira-kira kalau misalnya ada partai lain yang ingin bergabung dengan koalisi PDP. Yang penting P3 jangan seperti apa? batal jadi. Sudah Gapa? ada komunikasi dengan pihak P3 dari PDP dari P3 sendiri seperti apa? Sudah kami sering ngopi setiap malam cuma kan enak karena strategi. Iya. Jadi kan tidak bisa sebar. Ya. Ini kan intip-intip. Tapi menurut Anda PDIP akan mendukung Ibu Indira? pasti ke kadernya.
dengan alasan kadernya. Kadernya. Ada alasan lain mungkin dari sudut pandang Pak Rahmat Takwa sendiri seperti apa? Siapa lagi mau pakai PDI calon lain karena tahu ini ada kader mau maju. Jadi Anda mengatakan Saya bilang Makassar, lingu-lingu Jabar tidak mau mendaftar ada kadernya orang baru pergi mendaftar. Kan begitu. Dan kadernya di Partai Merah ada kualitasnya. P3 sudah menyatakan sikap politik mengusung Ibu Indira. Iya. Apa yang Anda harapkan dari PDP saat ini? Segera deklarasi, masa kita yang dulu angkat bendera? Apa yang ditunggu? Iya. Tuh, Jadi Anda berharap PDP melakukan hal yang serupa ya? serupa. Kenapa? Supaya cepat ki jalan. Cepat ki petakan ini barang-barang karena ada tom biasa didatangi keluarga. Terlambat ki Pak. Ada yang calon lain datang. Tuh kan begitu. Nggak bisa tongi dipaksa nih, gak pasti baji ki. Dan pindah mau kok. Jadi di dalam internal P3 sendiri sudah membangun komunikasi dengan PDP ya? Iya. Satu klausul yang dibawa harapan bahwasanya cepat melakukan deklarasi seperti yang kami lakukan seperti itu ya Pak Rahmat? Setelah Ya. kita kalah di Pilpres, saya bilang kita buktikan di Makassar kita kuat berkoalisi dan di Sulsel. Menurut seorang Rahmat Takwa sendiri kira-kira idealnya PDP mendeklarasikan itu kapan? Ya besok atau hari ini. Secepat itu? Iya. Secepat Bahkan itu, saya Pak? ditanya sama Pak Amir kemarin, mau maju tidak? Belum waktunya, nanti saya cari kapak biar jarum saya lepas juga. Tidak ada yang makuleh. Iya. Tuh, saya jadi wali kota orang tidak pakai uang, ya saya mendaftar duluan. Nah, Kan seperti itu. andai kan PDP mendeklarasikan seperti halnya yang dilakukan P3. Berarti kita sudah bisa petakan. Sudah mempetakan, sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. kursinya. Tantangan kedepannya ini seperti apa? Ya tentang saya rasa politisi yang ada di PDI, di P3 itu politisi senior semua. Saya mungkin yang paling junior, walaupun ada dua fraksi di P3 yang baru terpilih, tapi kemudian dia lebih dulu menjadi kader. Pak Takwa, apakah Anda tidak pernah merasa khawatir bahwasanya yang menjadi kompetitor di luar ini ya tokoh-tokoh figur-figur politik hebat di Makassar? Kok Hah? tahu jadi ini bos. Masih banyak partai-partai besar loh, ada Golkar, ada Nasdem, ada apa dan Tapi kan sebagainya. calon kan ditahu ki. Hah? Anda yakin sanggup bertarung di Makassar? Sanggup. Sekarang begini pertanyaannya. Kalau dibilang tanda kutip ya, kenapa belum selesai itu kau urus itu partaimu? Oh, Mana surat tugasnya, mana Itu rekomendasinya? pertanyaan yang menohok sebenarnya, Bos. Nah, lu kira gampang sekarang ini anda makule? Sudah COVID ini bos. Tiarap semua orang. Sudah COVID berarti Anda mau mengatakan ke publik bahwasanya kos politik itu besar kalau kita mau mendapat rekomendasi partai ya? Maharnya Karena besar ya? saya baru-baru melewati proses pemilu. Iya. Jadi saya tidak pilih anak-anak. Kos yang Anda keluarkan pada saat pilek kemarin berapa? Doa dari istri. Kos politiknya berapa? Lumayan Ya, banyak. paling makan-makan bakso sama teman-teman. Pak Takwa, Anda mengatakan sudah terjalin komunikasi dengan PDP. Anda juga mengatakan ke kami bahwasanya Hakul yakin PDP akan mengusung kadernya sendiri. Kan Pak Wali jelas bilang di salah satu media, kalau tidak ada PDI, masih ada partai lain yang cukup Nah, di luar berkoalisi sana, dengan P3. Pak Takwa, di luar sana bahkan kondisi yang lain mengemuka di publik. Ini banyak tokoh-tokoh bahkan banyak ada beberapa perbincangan warung kopi apa dan sebagainya. Ini selalunya memposisikan Ibu Indira sebagai calon wakil wali kota menurut Pak Rahmat Takwa sendiri seperti Caranya apa? tahu, nah dia aja paling siap ini 10 kursi. Yang lain kan ini harus tahu diri. Belum cukup kursimu kau menjadi 01. Aneh-aneh tuh nih. Anda mengatakan itu naif ya? Bukan naif. Aneh. Tapi salah satu lembaga survei bahkan memposisikan ibu di survei. metodologi surveinya sebagai Biar lagi calon wakil wali kota, Pak. Biar lagi tinggi survei kalau tidak ada kendaraannya. Bagaimana caranya mendaftar? Ya, bukan persoalan tinggi atau tidaknya Pak Rahmat Iya. Takwa. Posisi Ibu Indira di mata lembaga survei itu di
dimasukkan ke calon wakil wali kota. Bagaimana dulu Pak Gibran? Ya. Bagaimana menurut Anda ini? Bagaimana dulu menurut Pak Gibran? Tidak ada yang hitung jadi dia wapres terpilih karena berusaha. Pendapat Anda terhadap lembaga survei ini seperti apa? Ya survei itu berlaku satu minggu. Iya. Nah pemilu ini masih lama 5 bulan Posisi penempatan Ibu Indira tidak sesuai dengan harapan P3 menjadi calon wali Tidak kota. kan begini. Di lembaga survei itu memposisikan Ibu di 02. Tanggapan apa seperti apa Anda? Begini terhadap- ini yang Ya. saya tidak jantan kita teman-teman bermain. Kita turunkan Maksudnya Ibu. ini Begini. hasil survei ini permainan ya? Bukan permainan. Iya. Pasti error ini barang. Kita turunkan dari pihak kami turunkan Ibu sebagai 01 di Iya. lembaga survei. Tiba-tiba mereka sibuk pasang gambar 02 Ibu. Artinya error ini barang enggak ketemu. Iya. Ah itu. Walaupun itu strategi politik, tapi kan curang kok namanya itu. Tapi tidak ada kecurangan dalam politik kalau tidak dapat. Nah yang saya maksud ini ada lembaga survei. Ya kan surveinya yang- pasti ditanya. ada lembaga survei yang memposisikan Ibu Betul, paham. bukan menjadi calon wali kota. Karena dari gambar yang disebar itu. dari Kak. Oh, Bukan kami yang sebar. Kan begitu. Jadi masyarakat, ya kan siapa yang disurvei ini masyarakat? nah menurut Anda sendiri, ada kan lembaga survei itu memposisikan Ibu Indira menjadi Ada satu calon lembaga wali kota seperti Ada apa? satu lembaga survei terlempar tidak namanya Bu Indira. Oh. Masa orang baru datang di Kota Makassar kemudian ada namanya 2,9% surveinya. Kalau Anda mengatakan seperti itu, sama halnya kalau misalnya Anda mau membahasakan bahwasanya saya kurang percaya lembaga survei saat ini. Bukan kurang lembaga. Satu-satunya alat ukur di politik ada Survei. lembaga survei. Ya. Lembaga survei bisa kita percaya dan bisa tidak kita percaya, harus ada 5 pembanding. Jadi menurut Anda untuk lembaga-lembaga survei yang ada di Kota Makassar ini idealnya seperti apa? Mereka melihat sosok Ibu Indira ini. Idealnya seperti apa dia? Menurut Anda kalau misalnya Anda punya lembaga survei, Iya. sosok Ibu Indira ini seperti apa di mata Anda? Pas dimasukkan di 01 atau Ya, calon wakil apa wali kota? salahnya? Megawati juga pernah memimpin. Kalau Maksud dibilang saya, permasalahan gender kan, belum pernah sejarah mitosnya tidak pernah. Ada saja tidak pernah mitos Oppo di dapil 2 nah Oppo Kak. Jadi menurut Yang Anda penting kita berusaha. positioning Ibu di Itu belum survei ini ending, belum endingnya. belum tepat ya? Belum endingnya. ini kan ramai diperbincangkan di luar. Iya, karena Banyak mereka yang- bentuk isu. Banyak yang titip pertanyaan ke saya. Kenapa survei apa? Saya lupa nama lembaga survei itu karena tidak Ya kan familiar kita juga tahu, ya. kita Tidak tahu familiar. pasti. Tapi ndainya kita nanti jatuh Ya, toh. tidak familiar juga kan. Nah, Harganya. familiar lembaga surveinya di mata saya secara personal toh. Banyak menitip pesan kenapa Ibu Indira ada diposisikan di calon wakil wali kota bukan calon wali kota. Sama dengan saya berbicara 5 tahun lalu. Saya kalau pemain bola berdasarkan hasil lembaga survei, cadangan yang tidak pakai baju untuk duduk di dapil 2 itu hasil survei. Ternyata hasilnya saya duduk di kursi keempat. Bagaimana itu? Tuh. Ya. Dan kemarin P3 hilang kursinya di dapil 2. Nah, untuk menjelaskan ke publik Kan ada masih hal seperti itu. Masih ada waktu untuk mengejar itu. Kan ini kan survei acuan, survei pertama. Akan muncul lagi survei simulasi. Di bola-balik ini bareng. Apakah bukan masalah kalau lembaga survei menempatkan Ibu Indira sebagai calon wakil wali kota bukan calon wali kota? Kita tahan dulu setelah break komersial satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Alvarezi di program Potere Spesial Podcast Pak Takwa. Ya. Di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwasanya P3 insya Allah aku yakin akan mengusung Ibu Indira. Ya. Anda berharap PDIP juga sebagai partainya Ibu Indira melakukan hal yang sama. Betul. Ini kursi dua partai ketemu di satu titik, 5 tambah 5 10 cukup untuk mengusung satu pasang bakal calon wali kota Makassar. Iya. di pilkada serentak nantinya. Pasti kalau saya bilang ini banyak doakan Kak, tapi saya berdoa
teman-teman yang lain mendaftar juga supaya 4 calon, Ya. supaya pemilu ini adem. Terlepas dari berapa pasang nantinya yang maju di pemilu kada nanti, saya mau bertanya ke Pak Rahmat Taqwa dari sisi dari sisi politisnya, kira-kira figur yang tepat untuk mendampingi Ibu itu seperti sosoknya seperti apa di mata Pak Rahmat Taqwa, P3 pada umumnya? Tentunya sepakat dengan apa yang sampaikan Pak Wali, politisi. Karena Ibu kan seperti yang kita katakan tadi, minim bekal politiknya, dia itu ke birokrat sebenarnya. Sehingga kami di DPRD tentunya berharap orang yang mengerti DPRD. Anda mengatakan butuh sosok politisi yang mengawal Ibu. Ini Makassar kan banyak politisi. Ya, banyak nah, kalau politisi. kita kerucutkan sedikit demi sedikit, ada berapa nama Pak di mata Pak Taqwa? Banyak, awalnya ada sekitar 8 yang hubungi saya dan saya rekomendasikan ke Pak Wali, tapi rata-rata tinggal 3 yang saya rasa komitmen orangnya. 3 itu siapa saja sosoknya? Biarkan nanti Pak Wali yang ini, karena kami sudah koordinasi. Inisial saja Pak Rahmat Taqwa supaya Biarkan Pak Wali, karena waktu malam sebelum kita potong kurban itu kita ketemu di satu tempat, kebetulan kita jogging malam-malam. Sosoknya dari internal P3 sendiri atau apa? Internal P3 kami tidak mendorong, karena kenapa? Kami sadar partai ini baru saja bergejolak, ada dinamika, sehingga kami harus fokus untuk realistis lah. Kan ada Pak Amir yang maju di Goa. Petinggi parpol di Makassar? Petinggi parpol kami belum saatnya, saya sampaikan ke pimpinan belum saatnya kita untuk maju ke eksekutif, kecuali di Goa, karena di Goa sudah 2 kali ketua DPR. Maksud saya sosok yang Anda maksud itu petinggi parpol atau? Ya, petinggi karena dia bawa partainya. Dia bawa Kalau partai. dia ini bergabung, berarti tiga partai koalisinya. Dari Demokrat? Bukan juga iya, bukan bisa juga, tapi karena ada dua. Terakhir Pak Wali katakan dari DPRD Makassar 1 anggota DPRD aktif, satunya anggota DPR juga. Dari sudut pandang politik P3 sendiri, ini sosok apa yang paling ideal? Seperti apa sosok? Ya cocok itu tetap Pak Wali ambil dari DPR. Dari DPR? Iya. Politisi? Supaya Ibu kan sudah paham terkait pemerintahan di ASN, sehingga ada juga yang harus memahami kami. Jadi sekarang tinggal, setelah disimulasikan apa dan sebagainya, sekarang tinggal 2 sosok ya? Iya, kita tunggu surveinya. Menurut Anda tinggal 2 sosok ya? Tinggal 3, tapi kayaknya 2 yang berpeluang. Apakah 2 sosok ini yang semakin memperkuat koalisi partai? Kuat pendukung? kalau masuk. Salah satunya? Kuat, Pasti salah satunya kuat. Kalau masuk? Bukan dari birokrat? Bukan dari birokrat. Kalau birokrat apa? Ibu juga kan kita pandang sebagai birokrat. Inisialnya apa Pak? Satu saja inisial kan ini huruf A B C D E O banyak kalau kita simulasi. Intinya ada huruf di depan namanya. Ada A-nya. Ini masih misteri Pak pemirsa NSD Makassar. Banyak tuh kalau ada A-nya. Iya. Haji Rahmat, Haji Leo, Haji Wahab. Semua tuh. Oke Pak Rahmat Taqwa. Iya. Insya Allah tidak terasa nanti ke depannya, ini tersisa efektif 5-6 bulan ke depan. Pilkada serentak digelar di Kota Makassar. Dan P3, dalam waktu dekat ya. P3 lagi bikin kejutan. Dalam waktu dekat ini? Tunggu kan kalau saya sampaikan sekarang bukan kejutan. Iya, kejutan ya. Kami berani karena kami yakin insya Allah pertimbangan-pertimbangan yang kami kaji bersama pengurus-pengurus itu dijadikan dasar. Ya, Pak Rahmat Taqwa, ya asik sekali kami berbincang berdua. Banyak hal-hal yang baru yang kami dapatkan dalam hal seperti apa sih langkah-langkah politik strategis yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Makassar. Di akhir segmen ini mungkin ada closing statement dari Pak Rahmat Taqwa untuk pemirsa kami di NSTV Makassar. Kan mengikuti Ibu Waketum Malena, satu kata aja untuk Makassar, menangkan Indira di Pilkada Makassar. Kita dengar sendiri itu hari. Simple ya. Jelas perintahnya itu. Kita mau menang. Jadi yang tidak mau menangkan silakan ambil sepedanya dari P3 keluar memang nih. Karena perintah ini DPP yang perintah kita. Ya. Nah kalau kita kader tidak taat pada pimpinan, kacau ini partai. Terima kasih banyak Pak Rahmat Taqwa atas waktu dan kesempatannya.
Kita berharap proses pilkada serentak, pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan yang ada, berjalan dengan tanpa ada hal-hal yang mampu merusak nilai-nilai demokrasi. Kita berharap seperti itu. Selama kita pada selama. Kan satu lagi pesannya Ibu, kenapa saya mendukung? Kita harus merangkul semuanya. Kalimat itu yang saya pegang. Ini keluar dari bibirnya Ibu Indira ya? Makanya podcast sama Rijal Jamal. Terima kasih Pak Rahmat Taqwa, asik sekali saya punya narsum seperti ini, orangnya belak-belakan terbuka dan banyak informasi-informasi penting yang bisa kita dengar, kita ketahui dari sosok politikus muda dari Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih banyak Pak Rahmat Taqwa. Selamat kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.